Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, marilah kita terus menerus tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya inilah kita memperoleh keberhasilan, kemuliaan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Muharram ini, kalau kita melihat sejarah, ada peristiwa yang besar yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib, yang kemudian dinamakan kota Madinatul Al-Munawwarah, kota yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya adalah hijrah. Hijrah dalam pembangunan di era sekarang ini, kita tidak perlu berpindah secara geografis dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi hijrah yang bisa kita lakukan di masa modern ini adalah hijrah secara maknawiyah, hijrah secara pemikiran, hijrah secara karakter, hijrah secara kepribadian. Jadi ada perubahan rohaninya di dalam diri kita. Nah, hijrah bisa sempurna itu apabila didasarkan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi manusia. La raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, melainkan dia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Asy-Syura yang saya kemukakan di mukadimah, wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad ruham min amrina, ruh daripada perintah kami. Ruh ini oleh para ulama diartikan sebagai Al-Quran. Kenapa ruh ini dimaknai dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu mampu memenuhi kebutuhan rohani manusia. Karena Al-Quran itu mampu memberikan pencerahan spiritualitas kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya membacakan dari huruf per huruf, dari kalimat-kalimat, tetapi bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk rohaninya sehingga manusia bisa menemukan kedamaian dan ketentraman di dalam kehidupan ini. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Makunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kalian tidak mengetahui mal kitabu, apa kitab itu, walal iman, dan apa keimanan itu. Bangsa Quraisy di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, yang kemudian Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan, menuntun, membimbing bangsa Quraisy untuk menuju kepada kebenaran, keluar dari kejahilian, yaitu dengan Al-Quran. Dan mereka tidak mengetahui sama sekali, sehingga menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang terburuk, sehingga disebut sebagai bangsa jahiliyah. Tapi kemudian mereka bersentuh dengan Al-Quran, mereka menjadi bangsa yang disegani, bangsa yang memiliki peradaban yang tertinggi, sehingga mampu menaklukkan kerajaan Romawi, Bizantium, dan kerajaan Persia. Dan itu adalah fakta sejarah yang bisa kita baca. Walakin ja'alnahu nuran, dan akan tetapi kami menjadikan Al-Quran ini sebagai penegasan kepada kita, nuran sebagai cahaya, nahdi, yang dengan itu kami memberikan petunjuk bihi, dengan Al-Quran, manasa'u min ibadina, terhadap orang yang kami hendaki, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Dari syarat bagaimana Al-Quran itu menjadi cahaya bagi manusia, itu adalah manasa'u min ibadina. Kata min ibadina itu selaras dengan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu mengambil Al-Quran sebagai petunjuknya. Ibadina, hamba kami, adalah hamba Allah yang pada dasarnya dia beriman kepada Allah secara keseluruhan, dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum hijrah ini adalah bagaimana kita menyempurnakan hijrah kita secara manawiyah. Kita harus kembali kepada Al-Quran, bukan sekedar bacaan, tetapi bagaimana kita sampai kepada pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kemudian di ayat sepenggal ini adalah dinyatakan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau Muhammad ketika dia diutus oleh Allah dengan Al-Quran, latahdi, sungguh engkau memberikan petunjuk, memberikan bimbingan ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Dari ruh ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam sebuah hadis, apa yang dimaksud dengan ruh? Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini terdapat di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada sekelompok manusia, mereka bukan para nabi dan juga bukan para syuhada, tetapi para nabi dan para syuhada itu berkhibtah. Berkhibtah itu maksudnya adalah mereka iri hati, mereka berharap para nabi dan para syuhada digolongkan sebagai sekelompok kaum itu tersebut. Kenapa? Mereka memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada, atau mereka bukan para sahabat, lalu mereka siapa dan apa ciri-cirinya? Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah sebuah kaumun tahabbu biruhillah. Mereka adalah sebuah kaum yang mereka selalu mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala biruhi, dengan ruh. Nah, ruh ini yang dimaksud adalah syariat. Nah, antara syariat dengan Al-Quran ini memiliki kaitan yang sangat erat. Karena bagaimana kita bisa mengetahui syariat, aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, itu hanya bisa diketahui ketika kita mempelajari daripada Al-Quranul Karim. Tadi kita mencintai kepada Allah SWT karena atas dasar perintah Al-Quran. Sebagaimana di dalam ayat yang lain disebutkan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman, innama
hanyalah mereka yang memiliki keinginan yang kuat untuk membangun hubungan antara satu dengan yang lain atas dasar karena Allah yang memerintahkan, innamal mu'minuna ikhwah. Ini adalah satu batasan kode etik bagaimana kita membangun hubungan di antara kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai antara satu dengan yang lain, dalam hadis ini dilanjutkan, ala khairi arhamin, mereka tidak membangun hubungan atas dasar kekeluargaan bainakum di antara mereka, wala amwalihim, bukan karena harta. Dari hubungan yang mereka bangun bukan karena harta, yata'ataunaha, yang mereka hendak kelola bersama. Fawallah, maka Allah bersumpah, fawallah, Allah bersumpah demi Allah, inna wujuhahum, sesungguhnya wajah mereka, lanur, adalah cahaya, wa innakum ala nur, dan sesungguhnya mereka di atas cahaya. Artinya apa? Nur di sini adalah Al-Quran. Jadi nur adalah cahaya yang di dalamnya itu bersumberkan pada Al-Quran. Maka oleh karena itu, ketika kita membangun hubungan apapun dengan istri, dengan saudara, dengan teman, dengan siapapun, maka harus didasarkan kepada Al-Quran, sehingga kita mengetahui kode etik, batas, larangan, tuntutan, dan tuntunan, sehingga kita terhindar daripada solidaritas, persahabatan yang itu tidak hanya di dunia tetapi sampai di akhirat, dan kemudian nanti di akhirat maka Allah akan memberikan cahaya yang saling menerangi di antara mereka. La yakhafuna idza khafan nas, dan mereka tidak akan pernah takut sebagaimana orang-orang takut. Wala yasauda, mereka tidak akan pernah bersedih hati idza hasinan nas, ketika manusia bersedih hati. Inilah keutamaan ketika kita membangun hubungan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemaknaan ruh yang kedua adalah yaitu syariat. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kemudian yang kedua adalah syariat. Maka oleh karena itu dalam momentum hijrah ini, bagaimana kita bisa menyempurnakan? Maka kita harus kembali kepada Al-Quran, karena di dalam Al-Quran ada syariat yang mengatur berbagai hubungan interaksi di antara manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai satu kesempurnaan di dalam hijrah di bulan Muharram ini. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aku qali hada wa astaghfirullaha lakum innahu